Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa qalban khashi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan tayyiban mubarakah. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Taqabbal minna ya karim walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu para jamaah Masjid Namira yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena malam hari ini atas berkat rahmat Allah, berkat taufik dari Allah Subhanahu wa taala, atas nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kita diberi sehat, diberi sempat oleh Allah Subhanahu wa taala, hingga akhirnya kita bisa melaksanakan amal salih kepada Allah, yaitu salat Isya tadi secara berjamaah. Kita berdoa mudah-mudahan salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikannya sebagai penggugur dosa-dosa kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan khamsu salawatin, kata beliau, salat kita yang 5 waktu itu jamaah yang dirahmati Allah, mulai dari subuh sampai isya, wal jum'ah ilal jum'ah, dan salat Jumat kita ke Jumat berikutnya, wa Ramadan ila Ramadan, dan ibadah Ramadan kita dari Ramadan satu ke Ramadan berikutnya, mukaffiratun bainahunna manijtunibal kabair, adalah momentum waktu di mana kita punya kesempatan untuk menghapus dosa, menggugurkan dosa-dosa kita sepanjang kita tidak melakukan dosa besar. Yang oleh para ulama kemudian disederhanakan bahwa salat kita yang 5 waktu itu selain dia adalah untuk menggugurkan kewajiban, dia juga punya fungsi untuk menggugurkan dosa kita. Maka saat kita tadi salat Isya secara berjamaah, kalau kemudian Allah menerima salat Isya kita, itu berarti secara otomatis dosa kita mulai dari sejak maghrib sampai Isya dihapus. Besok kalau kita salat subuh, dan salat subuh secara berjamaah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dosa kita sepanjang Isya sampai subuh, sepanjang tidak melakukan dosa besar, oleh Allah langsung dihapus. Besoknya lagi, besok ya, kita melakukan salat duhur gitu di siang besok, dan duhur kita diterima, maka itu menghapus dosa kita sepanjang subuh sampai duhur. Begitu juga asar, begitu juga maghrib. Maka kalau kemudian 5 waktu ini jemaah yang dirahmati Allah kita jaga, kita komitmen, tidak kita tinggalkan sampai nanti kita jumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, maka kita punya potensi untuk meninggal berjumpa dengan Allah dalam keadaan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga salat Jumat ke Jumat berikutnya. Kalau Jumat kemarin itu salat kita, salat Jumat yang kemarin, salat Jumat kita yang tadi itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala,
itu punya fungsi menghapus dosa kita sejak Jumat yang lalu sampai Jumat hari ini. Begitu juga Ramadan. Ramadan juga punya fungsi menggugurkan dosa. Maka jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya sering menyampaikan bahwa kalau kita selesai melaksanakan sholat, maka kita perlu merasa bahwa itu adalah pencapaian yang istimewa. Kita perlu merasa bahwa itu pencapaian yang istimewa, bukan biasa-biasa saja. Karena kalau kita merasa bahwa selesai sholat itu kita biasa-biasa saja, maka sholat itu berarti bagi kita tidak terlalu istimewa. Sehingga effort untuk melakukan sholat, effort untuk kemudian lebih maksimal dalam sholat, itu kadang tidak bisa kita lakukan karena menurut kita, ya bisa sholat itu biasa saja. Maka kita perlu memupuk rasa di dalam hati kita bahwa kita bisa sholat itu istimewa. Apalagi sholat berjamaah, tambah istimewa. Apalagi tidak masbuk, tambah istimewa lagi. Perlu ada rasa itu. Sehingga dengan begitu jemaah dirahmati Allah, setiap kita sholat, kita merasa bahwa itu adalah pencapaian yang istimewa yang Allah berikan kepada kita. Gitu. Maka jemaah dirahmati Allah, tentu kita bersyukur kepada Allah karena tadi kita bisa melaksanakan salat isya secara berjamaah. Lebih bersyukurnya lagi karena kemudian Allah masih memberikan kita taufik untuk bisa berdiam diri, beriktikaf beberapa waktu di masjid ini untuk kita bersama-sama mengkaji tentang ketika Allah mencintaimu, saat Allah mencintaimu. Tema ini saya terinspirasi dari kalimat Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Kata Allah, "Wa qalatil yahudu wan nasara nahnu abna'ullahi wa ahibba'uh." Orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, ya, mereka mengatakan bahwa kami adalah anak Allah Subhanahu wa taala. Jadi Yahudi dan Nasrani itu mereka termasuk agama yang punya keyakinan bahwa Allah punya anak. Kalau Nasrani yang disebut anak Allah siapa? Isa alaihissalam. Kalau Yahudi yang disebut anak Allah siapa? Uzair. Sementara kita muslimin, kita meyakini bahwa Allah itu lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak punya diperanakkan. Tapi orang Yahudi dan orang Nasrani mereka mengatakan nahnu abna'ullah, kami adalah anak-anak Allah, wa ahibba'uh, dan kami juga kekasih-kekasih Allah, orang-orang kaum yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang Yahudi dan Nasrani itu merasa bahwa dirinya dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka tidak paham sebenarnya kalau Allah cinta itu, Allah bakal ngapain sih kepada seorang hamba. Jadi kalau hamba itu dicintai sama Allah, Allah akan melakukan apa sama dia. Maka kemudian dibantah. Allah kemudian mengatakan kepada baginda Rasul, "Qul," ya, katakan Muhammad, kenapa kemudian kalau kalian dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala tapi justru Allah mengazab kalian dengan dosa kalian? Falima yu'adzibukum bidzunubikum. Muhammad, katakan sama mereka, kalau memang kalian dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi kenapa kemudian Allah mengazab kalian? Jadi jemaah yang dirahmati Allah, kita perlu paham agar kita tidak seperti Yahudi dan Nasrani yang merasa bahwa dirinya dicintai, tapi mereka tidak paham bahwa kalau Allah mencintai seorang hamba, Allah akan melakukan apa sama hamba itu. Ya. Maka malam ini kita coba akan membahas, ya, sharing tentang kira-kira kalau Allah mencintai kita, maka apa yang akan Allah lakukan kepada kita. Ya. Kalau kita bicara tentang tanda-tanda cinta Allah kepada hambanya, setidaknya jemaah dirahmati Allah, Allah itu kalau cinta sama hambanya, pertama yang akan Allah lakukan kepada hamba itu adalah Allah akan memberikannya taufik untuk beramal salih. Allah akan mempermudah dia dalam hal menunaikan berbagai macam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Itu salah satu tandanya. Dan ini yang bisa menjawab hanya diri kita sendiri. Antum jangan tunjuk atau jangan melihat di sekeliling, dan jangan mengklaim seseorang atau tetangga atau orang lain. Klaimlah diri kita sendiri. Apakah sejauh ini sudah ada rasa itu di dalam diri kita? Apakah sudah ada rasa itu di dalam diri kita? Bahwa Allah itu kalau cinta kepada hambanya, Allah akan mempermudah dia untuk melakukan amal salih. Sekarang tanya kepada diri kita sendiri, sudahkah kita sejauh ini merasa mudah untuk berbuat baik? Itu jawabannya ada pada diri kita sendiri. Tidak perlu mengklaim orang lain. Jangan sampai kemudian nanti setelah tahu ini, kemudian melihat tetangganya, kemudian tidak sholat ke masjid, kemudian kita mengatakan, oh itu berarti tidak dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak, bukan begitu. Yang perlu kita lakukan setelah kita tahu materi ini adalah kita perlu bertanya dalam-dalam kepada diri kita, kira-kira sejauh ini sudahkah kita merasa mudah dalam beramal salih? Karena Rasul mengatakan, idza aradallahu bi 'abdihi khairan ista'malahu. Allah itu kalau sudah kadung cinta sama hambanya, kalau sudah ingin memberikan kebaikan kepada hambanya, kata baginda Rasul, ista'malahu, maka Allah pasti mempekerjakannya, kalau bahasa kita. Kemudian para sahabat bertanya, faqila kaifa yasta'miluhu ya Rasulullah? Ya Rasulullah, gimana caranya Allah mempekerjakan hambanya, membuat hambanya bergerak? Kata baginda Rasul, yuwaffiqhu bi'amalin salihin qabla al-maut. Pertama, Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan taufik, memberikan kemudahan pada hamba itu untuk beramal salih, terutama menjelang kematiannya. Jadi kalau hari ini kita merasa ada kemudahan yang bisa kita lakukan, kita merasa bahwa untuk sekedar sholat fardu mudah sekali, bahkan tidak perlu dipaksa, kaki kita sudah berjalan untuk datang ke masjid setiap azan berkumandang, asal azan berkumandang hati kita connect untuk kemudian datang memenuhi panggilan Allah. Maka itu bagian dari tanda-tanda bahwa kita diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk merasa mudah melakukan amal salih. Datang ke pengajian, jemaah yang dirahmati Allah, bermajlis taklim, bertalabul ilm. Sebagian orang merasa berat sekali. Apalagi ini ba'da isya, Masya Allah, ba'da isya, waktunya berleha-leha sebenarnya. Tapi ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala masih memudahkan kita untuk datang ke majelis taklim, bertalabul ilm. Itu taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu bagian dari tanda Allah mencintai kita. Ya. Birrul walidain. Kalau kemudian kita merasa mudah untuk berbakti sama orang tua kita, merasa mudah untuk kemudian taat kepada mereka, memuliakan kepada mereka, maka itu bagian dari tanda Allah mencintai kita. Ya. Maka jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, setiap kita melakukan amal baik dan itu dimudahkan, itu pertanda Allah mencintai kita. Saya pernah, sudah sangat lama sekali, jumpa dengan, menurut saya ini adalah orang yang sangat dicintai sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kenapa saya menilai begitu? Karena beliau sudah meninggal. Dan saya melihat beliau meninggal dengan sangat luar biasa indah. 2012 yang lalu, waktu saya pertama kali datang ke Surabaya, saya dijumpakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan salah seorang jamaah masjid kami, namanya Bapak Salim. Orang sudah sepuh, Pak, usianya mungkin di atas 60 tahun. 2012 itu, kalau nggak salah beliau terkena stroke, Pak. Terkena stroke. Itu penyakit yang mudah-mudahan kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi menariknya, stroke-nya itu karena memang tidak terlalu parah, masih bisa jalan, tapi tangan sama kakinya ini, apa ini bahasa kita ya? Stroke separuh ya, apa istilahnya? Apa? Imbul lah, ya, stroke separuh lah. Tapi beliau masih bisa jalan. Sejak saya jumpa dengan beliau 2012,
sampai akhirnya beliau meninggal 2019 atau 2020 saat masa Covid itu. Beliau adalah orang yang paling rajin ke masjid untuk sholat berjamaah, datang paling duluan. Padahal posisinya lagi stroke, Pak. Posisinya lagi stroke. Saya kebetulan rumah saya depan masjid, jadi kadang kalau saya lihat dari kamar itu disingkap gorden rumah saya, gorden kamar saya kadang sering melihat beliau itu datang duluan, sampai pada akhirnya jemaah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala 2020 kalau nggak 2019 Allah Subhanahu Wa Taala panggil beliau dalam keadaan yang sangat indah sekali, husnul khotimah. Coba bayangkan di kondisi stroke seperti itu, tidak semua orang bisa, tidak semua orang bisa. Jangankan sholat berjamaah ke masjid, sholat saja saat posisi stroke itu tidak semua orang bisa. Tidak semua orang bisa. Karena penyakit stroke jamaah dirahmati Allah itu ujian berat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kalau tidak dikelola dengan iman, diterima dengan iman, itu hanya akan mengumpat, hanya akan kemudian menghakimi Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi beliau ini, walaupun sudah sakit stroke bertahun-tahun lamanya, sampai meninggal stroke-nya tidak sembuh. Tapi Masya Allah, sholat 5 waktu ke masjid mulai subuh sampai isya tidak absen, Pak. Kecuali memang penyakitnya sedang kambuh dan parah, sampai beliau akhirnya meninggal. Orang-orang begini jemaah dirahmati Allah, itu tidak akan mungkin bisa untuk melakukan itu kalau Allah tidak permudah, kalau Allah tidak kasih taufik, kalau Allah tidak permudah. Maka ketika dia bisa melakukan itu tanda bahwa Allah mencintainya. Jadi tanda yang paling akurat bagi seseorang yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah dia merasa mudah untuk melakukan kebaikan. Bukankah para nabi, para rasul itu adalah orang-orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan hari-harinya itu adalah melakukan kebaikan. Pikirannya adalah pikiran-pikiran kebaikan, aktivitasnya adalah aktivitas-aktivitas kebaikan. Itu gak mungkin terjadi kalau Allah tidak kasih kemudahan. Maka kita bisa cek pada diri kita masing-masing, kira-kira sehari-hari ini aktivitas kita kebaikan atau tidak, mudah atau tidak. Jadi itu jemaah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Selain dimudahkan untuk melakukan kebaikan, untuk beramal salih, orang yang kalau kemudian Allah mencintainya, dia juga dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari melakukan keburukan. Dia dijaga oleh Allah dari melakukan keburukan. Bukan tidak punya niat untuk berbuat maksiat, kadang ada, tapi Allah cegah. Namanya manusia. Manusia itu, kalau kalimat baginda Rasul, kullu bani Adam khata', setiap manusia pasti punya keinginan bikin dosa. Bahkan setiap manusia adalah ahli dalam bikin dosa. Tapi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dia kadang punya niat untuk melakukan maksiat, tapi Allah cegah, Allah persulit. Pernah nggak merasa itu? Saya kasih contoh. Ini terjadi kepada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita membaca kisah beliau di masa saat beliau Sallallahu Alaihi Wasallam waktu itu belum diutus, usia beliau sekitar 12 tahun. Jadi baginda Rasul itu usia 12 tahun, beliau bekerja sebagai pengembala kambing. 12 tahun bekerja sebagai pengembala kambing. Kenapa beliau bekerja sebagai pengembala kambing? Karena waktu itu baginda Rasul melihat pamannya Abu Thalib yang mengurusi baginda Rasul itu tambah hari tambah miskin. Tambah hari tambah miskin. Kenapa tambah miskin? Karena Abu Thalib sejak dititipi baginda Rasul oleh ayahnya Abdul Muthalib, Abu Thalib tidak mau barang sedikit pun atau barang sehari pun, apalagi 2 hari, apalagi lebih dari itu, untuk kemudian jauh dari baginda Rasul. Kalau jenengan tahu kisahnya baginda Rasul berangkat ke Syam bersama Abu Thalib di umur 12, itu bukan dalam rangka baginda Rasul ingin belajar bisnis, bukan. Itu karena Abu Thalib saking dari tidak inginnya jauh dengan baginda Rasul,
sementara beliau punya kewajiban untuk mencari nafkah dan berdagang ke Syam, ya, rihlatas syita'i was saif, itu dalam surah Al-Quraisy. Dan beliau sudah tidak melakukan itu selama 4 tahun, mulai dari baginda Rasul umur 8, 9, 10, 11, ya. Dan itu membuat aset beliau jadi tambah sedikit, kondisi ekonomi beliau tambah miskin. Maka Abu Thalib mau tidak mau, di umur baginda Rasul 12 tahun itu, beliau memutuskan untuk berangkat ke Syam bersama rombongan kafilah dari Quraisy, ya. Tapi konsekuensi berangkat ke Syam ini akan jauh dari baginda Rasul selama berbulan-bulan, karena perjalanan dari Mekah ke Syam itu setidaknya kalau jalan kaki itu ditempuh sekitar 16 sampai 17 hari efektif. Kalau tidak ada badai. Kalau ada badai gurun pasir, itu gurun pasir kadang pasirnya diterbangkan oleh angin, itu kadang peta itu atau jalan itu jadi berubah. Jadi pasir itu kalau kena badai, yang asalnya bukit bisa jadi lembah, gitu kan. Maka itu kadang kalau gak efektif, maka perjalanan itu bisa sebulan, balik sebulan, melakukan perdagangan bisa juga sebulan, sehingga potensi untuk meninggalkan baginda Rasul Abu Thalib itu akan bisa berbulan-bulan. Karena akan panjang waktunya, maka Abu Thalib mau nggak mau harus membawa baginda Rasul. Mau nggak mau, bukan dalam rangka untuk mengajari beliau berdagang, enggak, tapi dalam rangka agar beliau tidak jauh dari baginda Rasul. Maka dibawalah oleh Abu Thalib umur 12 tahun itu, tapi sampai di Busra ketemulah dengan seorang pendeta namanya Buhaira atau Bahira. Pendeta itu kemudian menangkap tanda-tanda kenabian pada diri baginda Rasul, termasuk pendeta itu sempat minta izin dan membuka baju baginda Rasul, dilihat di punggungnya ternyata ada stempel kenabian. Jadi setiap nabi itu punya stempel kenabian, itu ada di punggungnya sini. Maka kata Buhaira, jangan bawa anak ini ke Syam. Kenapa? Karena dia potensi dicari dan dibunuh oleh Yahudi. Yahudi itu terkenal sudah membunuh para nabi, salah satunya Zakaria, Yahya, dan Isa itu hampir dibunuh oleh Yahudi, padahal itu dari klannya mereka, dari kabilahnya mereka. Sama-sama orang Yahudi, sama-sama orang Bani Israel. Zakaria itu orang Bani Israel, Yahya orang Bani Israel, Isa orang Bani Israel, tapi mereka mau membunuhnya. Apalagi anak ini yang tidak dari kalangan Bani Israel, tapi ada tanda kenabian di dalam dirinya, maka sudah barang pasti anak ini akan diburu dan dibunuh. Maka baliklah kemudian Abu Thalib ke Mekah. Ketika balik ke Mekah, Abu Thalib sudah tidak mau lagi untuk melakukan perjalanan dagang ke Syam. Maka sejak saat itu kemudian Abu Thalib bekerja sebagai, bahasa kita, dropship. Dropship itu Abu Thalib mencegat setiap para pedagang yang datang ke Mekah dalam rangka menawarkan jasa agar barangnya Abu Thalib yang jual di Mekah, sehingga beliau dapat komisi. Tapi namanya dropship, untungnya gak banyak, ya. Maka semakin hari aset Abu Thalib kemudian semakin kecil, semakin miskin. Itu yang akhirnya membuat baginda Rasul jadi prihatin. Maka sejak umur 12 itu, jalan 13, baginda Rasul memutuskan untuk bekerja sebagai pengembala kambing dalam rangka untuk mengurangi beban Abu Thalib. Baginda Rasul menjadi seorang pengembala kambing waktu itu diupah dengan setangkup kurma. Bapak tahu setangkup kurma? Setangkup kurma itu segini. Kalau segenggam gini, kalau setangkup kurma itu segini. Kira-kira kalau setangkup kurma per hari itu besar apa kecil? Hah? Kecil apa besar? Besar, Pak. Besar. Kenapa kita mengukur kecil? Karena menurut kita setangkup kurma ini murah, apalagi kalau Ramadan, gratis. Tapi setangkup kurma di zaman itu besar. Kenapa besar? Karena di Mekah itu tidak ada kurma. Di Mekah itu gak ada pohon kurma. Karena Mekah termasuk tanah yang tidak bisa ditanami, maka kurma hanya ada di Taif, di Najd, di Yathrib, di Khaybar. Maka kalau kurma datang ke Mekah itu harganya mahal. Kurma datang ke Mekah harganya
mahal. Maka setangkup kurma itu besar. Kadang sama baginda Rasul itu dikumpulkan sampai 7 hari, baru kemudian dijual. Ketika dijual, separuh baginda Rasul makan sendiri, separuh dikasihkan kepada Abu Thalib dalam rangka untuk membantu keluarga Abu Thalib. Nah, dalam proses mengembala domba itu, jemaah yang dirahmati Allah, ada kejadian peristiwa yang cukup masyhur dan ini cukup sering terdengar di telinga kita, bahwa suatu hari baginda Rasul itu di usia 12 jalan 13, bahkan mungkin lebih dari itu, intinya belasan, baginda Rasul itu ditawari sama temannya, sama-sama pengembala domba di zaman itu tidak pulang, Pak. Tidak model kita hari ini, ngembala domba di sawah, sorenya pulang. Kalau pengembala domba di zaman Rasulullah itu sampai malam, sampai besoknya udah pulang. Memang tugasnya jagain. Pulang itu hanya untuk ngambil bekal. Kadang ada yang ngantarkan bekal. Nah, jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saat itu bulan Dzulqa'dah. Dzulqa'dah itu adalah momentum dibukanya pasar Ukaz kalau bahasa kita. Pasar Ukaz yang ada di Mekah waktu itu, ya, walaupun pasar Ukaz ini jauh dari Mekah, tapi pemiliknya orang-orang Mekah. Di pasar Ukaz ini, kalau bahasa kita hari ini pasar internasional, pasar global, tidak hanya pasar komersil, tapi juga pasar festival. Jadi orang menggubah syair di pasar itu, ya. Orang bernyanyi, menari, minum khamr, kemudian berzina, ada semua di pasar itu, di pasar Ukaz namanya. Nah, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, suatu hari baginda Rasul tuh diajak sama temannya, mau enggak ikut ke pasar Ukaz, kita lihat festival. Nah, festival ini hanya 20 hari, karena pasar Ukaz itu dibuka hanya 20 hari, mulai 1 Dzulqa'dah sampai 20 Dzulqa'dah. Kata baginda Rasul, kita punya kambing yang harus dijaga, dan saya tidak punya duit. Memang waktu itu beliau tidak punya duit. Beliau hanya memang kalau punya duit, beliau kasihkan ke pamannya dan dibuat untuk makan beliau sendiri. Kata temannya, saya yang bayarin. Kita ikut nonton festival. Nonton festival. Dalam sebuah riwayat ada yang mengatakan pernikahan, ya kan? Tapi dalam riwayat sirah yang lain ada yang mengatakan festival pasar Ukaz. Di festival itu ada nyanyian, ada biduannya, ada khomernya, ada zinanya dan lain sebagainya, itu ngumpul di situ. Maka kata baginda Rasul, ini kita punya gembalaan yang tidak bisa kita tinggal. Kata temannya, ya sudah kita gantian aja. Malam ini aku yang jagain punyamu, Muhammad. Besok kamu yang jagain punyaku. Ya oke, kata baginda Rasul. Maka malam itu gilirannya baginda Rasul. Beliau kemudian berangkat. Sementara domba-domba beliau, kambing beliau dijaga sama temannya, beliau berangkat malam itu ke pasar Ukaz. Di tengah perjalanan, ternyata Allah memberi taufik kepada beliau. Allah berikan rasa ngantuk kepada beliau. Kan sebenarnya niatnya sudah mau datang, kan? Niatnya sudah mau datang. Tapi karena Allah mencintai beliau, maka Allah kemudian berikan rasa ngantuk kepada beliau saat perjalanan menuju pasar Ukaz itu, sampai pada akhirnya beliau tertidur di jalan. Dan bangun-bangun matahari sudah di atas. Itu artinya pasar Ukaz sudah selesai. Karena festival itu terjadi hanya malam hari dan pagi harinya sudah selesai. Besoknya jemaah yang dirahmati Allah, gantian temannya. Ya, temannya tanya, gimana tadi malam? Bagus apa enggak? Loh, gimana? Aku tertidur kok, nggak sampai. Ya sudah, gantian kamu. Maka temannya berangkat, aman saja Pak. Sampai di pasar Ukaz, dia melihat pasar Ukaz itu, festival di situ. Besoknya lagi baginda Rasul tertidur lagi, jemaah yang dirahmati Allah. Sampai 3 kali beliau tertidur. Lalu saat itulah kemudian beliau mengatakan bahwa sudah semestinya aku tidak datang ke tempat itu, karena Tuhanku melarangku datang ke tempat itu. Jadi kita sebagai manusia itu kalau dicintai sama Allah Subhanahu wa taala, selain kita kemudian dimudahkan untuk melakukan amal salih, kita juga kalau bahasa kasarnya itu ya, dipersulit untuk melakukan keburukan. Ya.
sudah janjian sama temennya, nanti malam ini ya party kita. Pas waktu malam yang dijanjikan itu, ternyata temannya sakit, Pak. Gak jadi. Loh, itu bukan satu kebetulan begitu itu. Memang Allah menginginkan agar orang ini tidak sampai melakukan dosa. Tidak sampai melakukan. Mestinya kita harus menangkap sinyal itu bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak ingin kita melakukan itu. Ada kasus lagi. Di umur beliau ke-16, 15 jalan ke-16. Waktu itu terjadi apa yang disebut dengan Harbul Fijar, perang Fijar. Usia beliau masih 16 tahun, 15 jalan 16, tapi baginda Rasul sudah terlibat dalam satu perang besar namanya Harbul Fijar, perang Fijar. Beliau terlibat sebagai apa? Perang Fijar itu antara Quraisy bersekutu dengan Kinanah melawan Qais Ailan yang terdiri dari suku Thaqif dari Taif dan suku Hawazin yang punya tanah, di mana tanahnya itu adalah yang ditempati pasar Ugal. Nah, saat mereka berperang, Rasul berada di pihak Quraisy. Karena sistem sosial mereka mengatakan, Dewan Mekah mengatakan kita terlibat dalam perang, maka seluruhnya harus terlibat, termasuk anak-anak. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam waktu itu terlibat sebagai apa? Sebagai asisten paman-pamannya dalam mengumpulkan panah-panah musuh yang kemudian dilemparkan ke orang-orang Quraisy dan tidak kena. Jadi panah dari orang Qais Ailan itu ketika dipanahkan dan itu tidak kena kepada orang Quraisy, kemudian meleset, itu oleh baginda Rasul kemudian dipilih, dikasihkan ke pamannya untuk dilemparkan kembali. Menariknya di sini, jemaah yang dirahmati Allah, ketika baginda Rasul kemudian lari, kalau bahasa kita riwa-riwi atau wirawiri kesana kemari itu teman-temannya itu memakai jubah, tapi jubahnya bagian belakangnya ini, jemaah yang dirahmati Allah, itu diangkat, ditaruh depannya, sehingga dengan begitu mereka larinya gesit, ya, mereka larinya gesit, tapi konsekuensinya lututnya kelihatan. Tapi baginda Rasul beda. Beliau waktu itu pakai jubah sampai di sepertiga betis, di pertengahan betis ini. Beliau lari, memang larinya tidak gesit, tapi lutut beliau gak kelihatan. Tiba-tiba Abbas, paman beliau, melihat baginda Rasul wirawiri pakai jubah yang sampai di betis itu, ditegur sama Abbas, Muhammad, jangan begitu, nanti kamu kepleset. Ya kan, kalau lari pakai jubah itu kan gak gesit dan potensi terpleset. Maka kata Abbas, angkat jubahmu. Maka diangkat, jemaah yang dirahmati Allah. Jadi bagian belakangnya ini diangkat oleh baginda Rasul, taruh depannya, kemudian dimasukkan. Lari beliau langsung jatuh, Pak. Saat lari langsung jatuh, coba bayangin. Pas tadi jubahnya ada sampai di atas mata kakinya, itu gak jatuh, tapi pas diangkat jatuh. Beliau berdiri lagi, diangkat lagi, dimasukkan lagi, lari lagi, jatuh lagi. Sampai 3 kali terjadi seperti itu. Maka setelah itu baginda Rasul mengatakan, berarti Tuhanku memang tidak menginginkan aku untuk memperlihatkan lututku. Maka sejak saat itu, kata baginda Rasul, aku tidak pernah lagi membuka auratku sampai aku mati. Jadi jemaah dirahmati Allah, kalau dalam kaidah kenabian ini disebut dengan ismah, atau bahasa kita maksum, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang begini, ini min alamati hubbillahi lil abad. Yang begini ini adalah alamat cintanya Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, ketika Allah menjaga hambanya untuk tidak melakukan dosa. Sudah niat tapi gak kesampaian, terlalu banyak. Saya punya jamaah dirahmati Allah, dia punya cerita lucu sekali. Dia suatu hari melakukan perjalanan keluar pulau. Namanya juga perjalanan keluar pulau tuh capek. Tapi ini orang soleh. Saya pikir ini orang soleh luar biasa. Dan ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Capek. Kemudian dia istirahat di sebuah penginapan. Tanyalah dia kepada resepsionis itu. Kan resepsionisnya perempuan. Ada tukang pijat, kata dia. Oh, ada. Ditunjukkan, Pak, tukang pijitnya. Kalau istilah hotel itu message. Ya.
ditunjukkan. Tiba-tiba message-nya itu, tukang pijitnya itu perempuan semua. Mau nggak mau dia pilih. Ditelepon lah kemudian. Ternyata pas datang jemaah yang dirahmati Allah, yang diharap-harap perempuan ternyata yang datang bencong, Mbak. Maka nggak jadi pijit. Coba bayangin, nggak jadi pijit. Coba bayangkan kalau yang datang perempuan cantik, beda lagi tuh ceritanya. Tapi masalah yang datang bencong, maka dia kemudian memutuskan untuk tidak jadi. Dan bab begini ini bukan satu hal kebetulan. Itu Allah yang mendesain itu, menskenario itu. Allah menginginkan agar dia tidak melakukan dosa. Punya niat, tapi tidak Allah izinkan. Maka tanda seseorang itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah ketika dia dimudahkan melakukan kebaikan, dibuat tidak merasa nyaman untuk melakukan keburukan. Maka kalimat baginda Rasul menjadi sangat apik sekali ketika beliau mengatakan dalam hadis yang cukup panjang sekali, beliau mengatakan begini, fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi. Kata Allah dalam hadis qudsi, ya, Allah mengatakan kalau aku sudah cinta sama hambaku, maka aku akan menjadi pendengarannya yang dengan itu dia mendengar. Wa basarahu alladhi yabsuru bihi, dan aku akan menjadi aku akan menjadi penglihatannya yang dengan itu dia melihat. Wa yadihi allati yabtishu biha, dan aku akan menjadi tangannya, kata Allah, yang dengan tangan itu dia memegang. Wa rijlihi allati yamshi biha, dan aku akan menjadi kakinya yang dengan kaki itu dia melangkah. Coba bayangin, Allah itu kalau sudah cinta sama hambanya, maka Allah akan menjadi matanya yang dengan mata itu dia melihat. Allah akan menjadi pendengarannya, dengan pendengaran itu dia mendengar. Allah akan menjadi tangannya, dengan tangan itu dia menyentuh dan mengambil. Allah juga akan menjadi kakinya, dengan kaki itu dia akan berjalan. Coba bayangin, kalau sudah seperti itu, kan mestinya dia akan sangat kesusahan untuk melakukan keburukan. Lawang matanya dikontrol sama Allah, telinganya dikontrol sama Allah, kemudian kakinya dikontrol sama Allah, tangannya juga dikontrol sama Allah. Maka dalam posisi yang seperti itu, orang yang dicintai Allah itu akan merasa tidak nyaman untuk melakukan keburukan, bahkan akan merasa tidak nyaman untuk berpikir melakukan keburukan. Itu. Maka tanda orang dicintai Allah pertama adalah dimudahkan melakukan amal salih, dijaga, dibuat tidak nyaman untuk melakukan keburukan. Kemudian yang kedua, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah itu saat cinta kepada hambanya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberinya ujian, cobaan, masalah. Ini konsekuensi, Pak. Ini konsekuensi cinta kepada ini konsekuensi Allah mencintai kita. Karena baginda Rasul itu mengatakan, inna idhamal jaza ma'a idhamil bala. Sesungguhnya besarnya pahala itu sesuai dengan besarnya cobaan, ujian, masalah yang kita hadapi. Wa innallaha, kata Rasulullah, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala, idza ahabba qauman ibtalahum. Allah itu kalau sudah kadung cinta sama hambanya, Allah akan uji dia. Allah itu kalau sudah kadung cinta sama kaum, ya, sama sebuah komunitas atau sebuah kaum, maka Allah akan uji kaum itu. Maka cuma dirahmati Allah, ini konsekuensi cinta Allah kepada kita. Kalau kita kepingin dicintai Allah, maka konsekuensinya adalah kita harus bisa menghadapi ini. Kadang sudah berdoa setiap malam, setiap dalam sujud minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam salat malam kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ternyata doa-doanya bertahun-tahun tidak dikabulkan. Masalahnya semakin bertambah dan lain sebagainya. Ya, itu konsekuensi. Karena kalau Allah mencintai hambanya, Allah pasti akan uji. Dan ditangguhkan doa itu termasuk tanda cinta Allah kepada kita. Begini, konsepnya itu kan begini.
Allah itu senang kepada orang yang selalu meminta kepada Allah. Itu konsepnya. Jadi setiap ada orang berdoa, itu Allah senang kepada orang itu. Itulah kenapa kemudian para ulama mengatakan orang yang berdoa kepada Allah itu tandanya di dalam hatinya ada iman. Kenapa seperti itu? Karena saat dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, di titik itu dia sadar betul bahwa dirinya hamba, Allah adalah Tuhan. Saat kita berdoa kepada Allah itu sebenarnya kita sedang sadar betul bahwa kita tidak punya apa-apa, Allah punya segalanya. Saat kita berdoa itu, kita sedang sadar-sadarnya bahwa kita butuh sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya kenapa kemudian Allah sangat senang kepada orang yang berdoa, sehingga saking dari senangnya Allah kepada orang yang berdoa, Allah sengaja menangguhkan doanya. Kenapa? Karena Allah senang melihat posisi begitu tuh. Kalau langsung dikasih bubar itu doanya, Pak. Ya. Langsung dikasih bubar tuh doanya, udah gak nangis lagi. Sudah tidak panjang lagi kalimatnya, mintanya kepada Allah. Kadang sudah tidak tahajud lagi, susah. Sudah tidak punya perhatian lagi kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika minta langsung kasih. Maka sama Allah sengaja ditangguhkan. Sama Allah sengaja ditangguhkan, dibiarkan diulur. Karena Allah senang dengan kondisi kita seperti itu. Ikan dalam posisi ini, itu artinya Allah mencintai hamba tadi. Tapi ala kulli hal seluruh doa diijabah. Saya perlu menyampaikan ini. Seluruh doa diijabah karena Allah itu berjanji sama kita, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku maka pasti aku ijabah, kata Allah Subhanahu wa taala. Pasti aku ijabah. Percaya enggak, Pak? Yakin enggak bahwa seluruh doa dikabulkan? Terbukti enggak? Nah, mulai susah jawabnya. Yakin seluruh doa dikabulkan, terbukti enggak? Terbukti, jemaah yang dirahmati Allah. Karena itu kalimat Rasulullah. Kata baginda Rasul begini, seluruh doa dikabulkan selama satu, tidak dalam rangka mendoakan keburukan, yang kedua tidak dalam posisi sedang ingin memutus tali silaturahim. Cuma pengabulan doa itu ada banyak modelnya. Yang pertama, seluruh doa dikabulkan, tapi pengabulannya bisa bersifat disegerakan. Doa sekarang, besok dapat. Doa sekarang, lusa dapat. Doa sekarang, tahun depan dapat. Doa sekarang, 20 tahun lagi dapat. Itu masih dalam kategori disegerakan. Karena kata para ulama begini, doa yang disegerakan pengabulannya itu durasinya mulai sejak kita minta sampai sebelum kita mati. Jadi kalau kita berdoa hari ini dikabulkan sebelum kita mati, maka itu masih dalam tanda kutip doa itu pengabulannya disegerakan. Takjilud dakwah. Kan susah, Pak, kalau kemudian kita minta hari ini harus jadi besok. Orang akan susah kalau mau minta, ya Allah wafatkan saya dalam keadaan husnul khotimah gitu. Besok harus jadi. Nah besok mati, Pak. Besok mati kan? Makanya para ulama mengatakan takjilud dakwah. Doa itu disegerakan pengabulannya, durasi waktunya mulai sejak kita meminta sampai sebelum kita mati. Itu disebut takjilud dakwah. Doa yang pengabulannya disegerakan. Contohnya terlalu banyak. Nabiullah Ibrahim alaihissalam minta kepada Allah untuk diberikan keturunan, itu beliau meminta puluhan tahun baru dikabulkan. Nabi Zakaria juga demikian. Dan bukankah kita juga mengalami itu? Bukankah kita hari ini berada di titik ini dengan berbagai macam pencapaian yang sudah kita dapatkan dari Allah? Itu adalah buah dari doa-doa yang sudah kita panjatkan beberapa tahun yang lalu. Iya apa enggak? Iya. Maka doa itu dikabulkan, bisa jadi dikabulkannya disegerakan. Atau yang kedua, semua doa dikabulkan, tapi bentuk pengabulannya adalah
diganti dengan yang lebih baik. Diganti dengan yang lebih baik. Setiap kita saat berdoa meminta keinginan kita, dan kita mengira itu adalah keinginan yang terbaik menurut kita. Tapi bukankah Allah yang maha tahu tentang yang terbaik buat kita? Iya kan? Maka kadang Allah mengabulkan doa itu dengan cara diganti dengan yang lebih baik. Sudah setiap hari minta, ya Allah lapangkan rizkiku, kayakan aku ya Allah. Gak dikasih-kasih Pak, tetap melarat. Karena mungkin menurut Allah, kalau sugih bahaya, kalau kaya bahaya. Bakal gak sholat lagi, bakal sudah gak majelis taklim lagi, bisa jadi. Tetaplah husnuzon sama Allah. Tapi yang jelas setiap doa dikabulkan. Bisa jadi kita berdoa meminta ini, dan kita punya takdir. Salah satu takdir hidup kita adalah harus kecelakaan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa kita itu diganti dengan cara kita tidak kecelakaan, tapi doa kita diganti. Itu yang kedua. Yang terakhir jemaah ini rahmati Allah, Allah mengabulkan doa itu dengan cara ditangguhkan. Sampai kapan? Sampai hari kiamat. Jadi disimpan, kalau bahasa kita ditabung, nanti bakal dikabulkan di hari kiamat. Dan doa yang dikabulkan di hari kiamat itu pengabulannya berlipat-lipat ya. Yang kalau kemudian orang yang doanya sering dikabulkan di dunia melihat orang yang kemudian doanya ditangguhkan di akhirat, dia bakalan iri. Kenapa dulu doaku sering dikabulkan? Seandainya tidak sering dikabulkan, aku mendapatkan sebagaimana didapatkan oleh fulan yang doanya ditangguhkan di akhirat. Maka dengan konsep ini jemaah yang dirahmati Allah, kalimat Allah ud'uni astajib lakum itu hak. Itu benar. Seluruh doa dikabulkan. Dengan konsep ini berarti tidak ada efek samping dalam doa. Ya, tidak ada efek samping. Maka berdoalah sebanyak-banyaknya, karena sebenarnya kalau tidak dikabulkan di dunia, berarti nanti akan dikabulkan di akhirat. Nah, coba ini rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali lagi bahwa orang yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala, konsekuensinya adalah dia akan diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau hidup kita hari ini penuh dengan masalah, ya berpikirlah bahwa sebenarnya kita sedang dicintai oleh Allah. Itu jauh lebih baik dibanding kita harus mencari kambing hitam dari berbagai macam permasalahan kita. Ya kan? Bukankah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam berbagai macam para nabi dan para rasul itu adalah orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Dan coba perhatikan, apakah hidupnya baik-baik saja? Tidak ada, Pak. Adakah Rasul dan Nabi yang hidupnya tidak diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Tidak ada. Ada nggak yang tidak diuji? Ada? Saya pernah ketika nanya begini, ada yang kemudian celetuk, Nabi Sulaiman Ustaz. Nabi Sulaiman itu tampak hidupnya memang enak-enak terus, Pak. Ya, kaya, istrinya banyak. Istrinya berapa? Berapa? 1000. Istrinya 1000. Ketawa Bapak. Istrinya 1000. Kaya. Seluruh waktu itu, mulai dari setan, jin, manusia, hewan tunduk di bawah komando Nabi Sulaiman alaihissalam. Bahkan dalam rentan waktu yang hanya 53 tahun umur beliau, ya, umur beliau 53 tahun, dan kekuasaan beliau membangun kekuasaan itu selama 40 tahun, efektif 40 tahun. Itu kekuasaan Nabi Sulaiman bisa sepanjang terbit matahari sampai tenggelam matahari, terbenam matahari. Itu 40 tahun. Kenapa? Karena beliau punya pasukan yang berbagai macam ini, ya, mendukung sekali, dan beliau oleh Allah Subhanahu wa taala dikasih karunia di mana beliau punya kendaraan, yang kendaraan itu perjalanan 1 bulan itu bisa ditempuh seperti setengah hari. Jadi kalau perjalanan 1 bulan itu selesai dalam setengah hari. Itu namanya kalau bahasa kita, kalau jenengan pernah tahu Aladin itu kan naik apa itu? Naik sajadah itu ya.
Nah, Nabi Sulaiman itu dulu naik angin, Pak. Jadi kalau beliau ingin menaklukkan sebuah negeri, katakanlah negeri Sabak. Negeri Sabak itu ada di Yaman, markas atau ibu kota Nabi Sulaiman itu ada di Syam. Jemaah yang dirahmati Allah, itu perjalanan ke Sabak itu cukup sebentar ya, dari Syam ke Yaman itu. Karena beliau itu punya kendaraan yang kendaraan itu dijalankan oleh angin. Dan kendaraan itu bisa mengangkat berbagai macam prajurit dan berbagai macam logistik kalau beliau mau perang. Sehingga dalam rentan waktu 40 tahun itu beliau bisa menguasai seluruh dunia ya, seluruh dunia. Jadi ada dua raja yang kekuasaannya itu seluruh dunia. Satu Dzulkarnain, yang kedua adalah Sulaiman. Tapi apakah Sulaiman tidak diuji? Diuji, jemaah yang dirahmati Allah. Apa ujiannya? Kekayaannya itu. Kekayaan, kenikmatan, kerajaan, kekuasaan itu adalah ujiannya Nabi Sulaiman alaihi salam. Yang itu ditawarkan kepada baginda Rasul tidak mau. Baginda Rasul pernah ditawarkan oleh Allah, karena status Sulaiman itu dua, statusnya ganda, raja dan nabi. Sama kayak ayahnya Daud. Daud itu adalah raja dan nabi. Ya. Dia sebagai raja tapi juga sebagai nabi. Rasul ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala mau juga sebagai Sulaiman, seperti Sulaiman, statusnya raja dan nabi. Rasul tidak mau. Itu atas saran Jibril. Jibril mengatakan jangan Muhammad. Maka baginda Rasul memilih menjadi hamba dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Sulaiman itu diuji dari apa? Kekayaannya, kekuasaan itu ujian semua. Yang hari ini orang tidak banyak lulus dengan ujian itu. Jadi salah satu tanda bahwa Allah mencintai hambanya adalah Allah mengujinya. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam kalau jenengan menggelar gitu ya, kisah hidup baginda Rasul mulai sejak beliau umur 40 tahun, saat beliau kemudian diutus menjadi seorang nabi dan seorang rasul, digelar sampai beliau meninggal, itu statistiknya modelnya begini, nurun naik, turun naik, begitu statistiknya. Jadi diuji, nanti dibahagiakan sama Allah, diuji lagi, dibahagiakan lagi, diuji lagi, dibahagiakan lagi. Begitu statistiknya. Kalau kita membaca sirah baginda Rasul itu, ya dapat apa? Dapat wahyu pertama langsung drop, langsung kemudian diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti kemudian oleh Allah dibahagiakan dengan masuk Islamnya Abu Bakar, masuk Islamnya kemudian Utsman bin Affan. Kemudian diuji lagi dengan penyiksaan kaum dan budak-budak yang ada di sekitar baginda Rasul. Kemudian dibahagiakan lagi oleh Allah dengan masuk Islamnya Hamzah dan Umar ibn Khattab pada tahun ke-6 kenabian. Diuji lagi dengan diboikot 3 tahun ya, di Syi'ib Abu Talib sampai pada tahun ke-9. Tahun ke-9 dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena perjanjian yang digantungkan di Ka'bah itu kemudian dimakan oleh rayap. Tahun ke-10 diuji lagi. Diuji dengan meninggalnya Khadijah dan Abu Talib, ditolak di kota Taif, kemudian oleh Allah dibahagiakan lagi. Dengan apa? Dengan Isra Mi'raj. Tahun ke-11, akhir tahun ke-11 diuji lagi. Diuji dengan apa? Diuji dengan rencana pembunuhan orang-orang Quraisy kepada baginda Rasul. Nah, tahun ke-13 nanti oleh Allah dibahagiakan dengan keluarnya perintah untuk hijrah. Terus begitu. Jadi kalau kita membaca sirah beliau itu ya statistiknya gitu, turun naik, turun naik, turun naik, turun naik. Ya. Maka kalau kita menginginkan Allah mencintai kita, maka kita juga tidak akan pernah lepas dari yang begini nih. Jadi diuji, ditolong, diuji, ditolong, dimudahkan, nanti sulit lagi, mudah, sulit lagi, mudah, sulit lagi. Itu bagian dari konsekuensi hidup kita yang kemudian ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita belajar dari Yusuf alaihissalam, Yusuf alaihissalam itu bahkan lebih ngeri gitu ya. Yusuf itu statistiknya turun baru naik. Ya. Mulai dari kecil dihasad sama saudaranya, dihasad sama saudara, diiri sama saudara, itu nyaman apa enggak? Enggak nyaman, apalagi yang mengiri saudara. Yang serumah, coba bayangkan, serumah iri sama kita, itu tidak nyaman sama sekali, ketemu tidak enak. Ya. Serumah, itu diiri. Habis itu kemudian dicemplungkan ke sumur. Selesai dicemplungkan ke sumur, kemudian dijual sebagai budak di Mesir. Kemudian dituduh berzina dengan Zalikha atau Zulaikha. Kemudian dipenjara. Sampai pada akhirnya beliau dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa taala derajatnya sebagai seorang menteri.
Jadi orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, maka mau tidak mau dia harus kemudian lekat dan bersahabat dengan ujian-ujian. Cuma begini jemaah yang dirahmati Allah. Kalau pada waktu kita taat, tiba-tiba kita diuji, itu Allah mencintai kita. Ya, Allah mencintai kita. Dan ujian itu membuat kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu berarti Allah mencintai kita. Tapi kalau kemudian ketika kita bermaksiat, Allah kemudian menguji kita dan itu membuat kita tidak lebih taat kepada Allah, itu artinya hukuman Allah kepada kita. Maka perhatikan ini, bahwa orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu tandanya adalah ketika dia taat kepada Allah, Allah akan memberikannya ujian, dan ujian itu membuat dia lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada prinsipnya begini, jemaah yang dirahmati Allah. Pada prinsipnya manusia itu mutlak butuh ujian. Saya katakan mutlak butuh ujian. Karena justru dengan ujian kita itu bisa merasakan kenikmatan itu berharga. Bukankah ketika orang itu sakit, dia baru merasakan bahwa sehat itu berharga? Karena ada pembandingnya. Bukankah kalau kemudian orang itu pernah miskin, dia merasakan kecukupan itu berharga? Bukankah saat orang itu pernah merasakan tidak baik-baik saja, maka baik-baik saja itu berharga? Sehingga diberi cobaan itu oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita merasakan bahwa kenikmatan yang Allah berikan kepada kita itu berharga. Kalau tidak dikasih ujian, enak terus, maka nanti contohnya kayak kaum Saba. Kalau kita membaca kisah kaum Saba di negeri Himyar di Yaman itu, jemaah dirahmati Allah, kaum Saba itu oleh Allah Subhanahu wa taala dikasih nikmat luar biasa bergenerasi. Bergenerasi itu artinya panjang banget ya. Di mana Allah mengatakan laqad kana li saba'in fi maskanihim ayah. Sesungguhnya bagi orang-orang Saba itu di tempat mereka ada tanda kekuasaan Allah. Jannatani ayyamini wa shimal. Mereka punya dua kebun besar sekali, di mana di antara dua kebun itu ada bendungan yang juga sangat besar sekali. Dan jannatani itu, dua kebun itu saking dari makmurnya, suburnya, besarnya, itu orang kalau kemudian mau perjalanan jauh, mau safar, tidak perlu pakai bekal, tinggal ngambil di zaman itu. Dan kalau orang kemudian butuh buah, itu gak perlu manjat, tinggal dia naruh di atas kepalanya. Ini versi para ulama sirah. Di atas kepalanya ini keranjang, maka dia berjalan sejauh mata memandang, maka nanti keranjang itu full sendiri, saking dari banyaknya buah itu. Tapi lama kelamaan ketika nikmat ini tidak dikelola dengan iman, jadi bosan, Bang. Jadi bosan. Saking dari bosannya mereka terhadap nikmat itu, mereka sampai berdoa meminta kepada Allah, Allahumma ba'id baina asfarina. Ya Allah, tolong panjangkan perjalanan kami, jauhkan perjalanan kami, agar kami merasakan letih, agar kami merasakan dahaga, agar kami merasakan lapar, sehingga ketika kami merasakan lapar itu saat kami makan, kami merasakan nikmat. Cuma dirahmati Allah, ujian itu menjadi kebutuhan, karena ketika kemudian kenikmatan yang Allah berikan kepada kita itu menjadi berharga karena ada ujian. Maka yang kedua, cuma dirahmati Allah, tanda Allah mencintai hambanya adalah ketika Allah akan tanda bahwa Allah kemudian mencintai hambanya, Allah akan mengujinya. Cukup dua saja dulu, mudah-mudahan nanti ada waktu kesempatan yang lain. Satu, bahwa Allah mencintai hambanya, maka Allah akan mempermudah hambanya untuk beramal salih dan menjaga hambanya dari perbuatan-perbuatan buruk. Yang kedua, kalau Allah cinta kepada hambanya, Allah akan uji hamba itu agar dia tetap butuh dan tetap taat sama Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita semua. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma ij'alna wa auladana wa ahlana wa azwajana wa dhurriyyatina wa talamidana wa masyayikhana min ahli ilmi wa ahli khair. ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضير واجعلنا وإياهم من أهل القرآن وأهل الإيمان
Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana waghfir dhunuba walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.